Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar di rumah? Untuk pelajaran hari Jumat tanggal 25 Juli, kita akan sama-sama belajar mengenai materi ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak sudah siap? Baiklah, mari perhatikan slide yang selanjutnya. Nah, coba anak-anak lihat, perhatikan gambar peta. Apakah ini peta apa? Betul sekali, ini adalah peta Indonesia. Nah, coba anak lihat-lihat, siapa yang sudah pernah memperhatikan peta Indonesia? Nah, di Indonesia ada beberapa pulau yang besar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Nah, sebagai suatu negara, Indonesia memiliki batas-batasnya, baik itu batas wilayah darat maupun batas wilayah laut. Nah, perhatikan wilayah Indonesia pada bagian utara, batas wilayah daratnya adalah Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur. Sedangkan untuk batas wilayah laut bagian utara mencakup 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Yang selanjutnya, wilayah Indonesia bagian barat. Batas wilayah daratnya tidak ada batas langsung karena daratan Indonesia terpisah jauh dari daratan India. Sedangkan batas wilayah lautnya adalah Samudra Hindia dan perairan negara India. Yang ketiga, wilayah Indonesia bagian timur. Batas wilayah daratnya adalah Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Sementara batas wilayah lautnya adalah perairan Samudra Pasifik. Yang terakhir, pada bagian selatan wilayah Indonesia, batas wilayah daratnya adalah Timur Leste. Sedangkan batas wilayah laut adalah perairan Australia dan Samudra Hindia. Sampai di sini mengerti? Nah, itu adalah letak geografis Indonesia. Berbeda ya dengan letak astronomis. Nanti anak-anak akan coba cari tahu bagaimana dengan letak astronomis Indonesia. Tapi hari ini Siska menyampaikan mengenai letak geografis Indonesia. Baiklah, kita lanjut. Nah, selanjutnya dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial bagian yang pertama ini, kita akan melihat kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Bagaimana kondisi geografis Pulau Sumatera? Perhatikan, Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Wah, ternyata luas juga ya. Kemudian, Pulau Sumatera merupakan wilayah perairan
sehingga banyak rawa. Di wilayah timurnya terdapat banyak sungai seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan Barumun. Wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Anak-anak bisa coba searching di Google mencari gambar Bukit Barisan. Kemudian terdapat Gunung Merapi aktif seperti Gunung Merapi, Gunung Talang, Gunung Sinabung, dan yang lain-lain. Jadi ini adalah kondisi geografis Pulau Sumatera. Yang selanjutnya, kondisi geografis Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa, perhatikan, merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia. Kalau tadi Sumatera terluas kelima di dunia. Kalau Jawa, wilayah terluas kelima di Indonesia. Dan pulau terbesar ke-13 di dunia. Sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik gunung-gunung berapi yang ada, sehingga sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah subur. Beberapa gunung Merapi yang ada di Pulau Jawa adalah Merapi, Tangkuban Perahu, Slamet, Ciremai, Semeru, dan lain-lain. Oke, sampai sini masih semangat ya. Oke, kita lanjut. Kondisi geografis Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis dengan pohon berkayu besar. Jadi di Kalimantan itu masih banyak hutan ya. Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah Pulau Kalimantan terdapat pegunungan Maratus. Nanti anak-anak akan belajar di pelajaran selanjutnya apa perbedaan gunung dan pegunungan. Oke. Di bagian timur Pulau Kalimantan ada daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Sementara di bagian barat terdapat dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Juga terdapat banyak hutan bakau dan hutan rawa. Nah, daerah aluvial adalah daerah yang berada di dekat aliran sungai, di mana tanahnya terbentuk dari endapan sungai, air sungai. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi geografis Pulau Sulawesi. Wilayahnya terjal dan berbukit-bukit, memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena dibatasi oleh bukit-bukit tersebut. Kemudian di wilayah Pulau Sulawesi juga banyak terdapat palung laut dan basin yang kemudian membentuk Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Anak-anak bisa coba mencari apa itu gambar, coba dicari gambar palung laut dan basin ya. Terdapat 41 gunung. Nah, banyak sekali sehingga sebagian besar wilayah Sulawesi adalah daerah vulkanik. Yang terakhir, bisa saya sampaikan di sini
Pulau Papua. Nah, Pulau Papua terletak di antara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Merupakan pulau terbesar pertama di Indonesia dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Jadi, Papua itu di Indonesia adalah pulau terbesar pertama dan di dunia merupakan pulau terbesar kedua. Sebagian besar berupa hutan belantara dan 71% wilayah merupakan hamparan hutan hujan tropis yang masih sulit ditembus karena lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jayawijaya ada di Papua. Nah, Puncak Jayawijaya ini sebagian puncaknya tertutup salju. Jadi wilayah Indonesia yang ada saljunya di Papua di Puncak Jayawijaya. Wonderful Indonesia. Siapa yang mau main ke Papua? Baiklah anak-anak, setelah mendengarkan materi yang disampaikan, silakan mengerjakan soal latihan pada buku LKS tema 1 halaman 31 dan 32. Kerjakan baik room 1 maupun room 2. Semangat ya, jangan lupa dikerjakan. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, tetap berdoa, Tuhan memberkati. Sampai bertemu.